23 meleke 2023 berarti aku setahun jadi kalau dalu 20 tahun. Hadirin, ada hal yang harus kita renungi bahwa setiap kita hendaknya berpikir tentang apa yang kita lakukan untuk masa depan kita, untuk hari esok kita, untuk kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini kalau biasa ngisi ngaji teng masjid kula niku saya langsung di sauti Allah. Nggih. Hadirin, ayat ini hadirin, surat Al-Hasr ayat yang ke-18 ini sungguh sangat menarik untuk kita kaji. Sungguh sangat menarik untuk kita kaji. Mengapa saya katakan menarik? Ayat ini ayat yang memerintahkan kita untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu menghitung, merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk hari esok kita. Jadi kalau ngadeg apa kok? Mboten nggih. Enak ngadeg, Pak. Mboten capek men. Jadi ayat ini memberikan kesempatan kepada kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita hendaknya merencanakan apa yang kita lakukan untuk hari esok. Tetapi ayat ini yang menarik, di awal sebelum tanzur nafsum ma qaddamat lighad didahului dengan perintah takwa. Dengan boleh ini Quran. Adakah ayat yang sebelum perintah itu didahului dengan perintah takwa dan setelahnya pun diakhiri dengan perintah takwa? Bisa dilihat ya, sakit ya. Jadi yang saya unik ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nah ini, jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah, baru kemudian dilanjutkan dengan perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, diakhiri dengan perintah juga apa itu? Bertakwalah kepada Allah. Hanya satu-satunya ayat yang sebelum perintah didahului dengan kalimat perintah takwa dan setelah perintah diakhiri dengan kalimat perintah takwa. Ini bisa dimaknai bahwa pentingnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perbandingan sedikit. Masyaallah muslimin. Jadi pentingnya perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini yang pertama. Lalu yang kedua hadirin, bahwa bisa pula dimaknai ketika merencanakan, memperhatikan apa yang akan dibuat untuk hari esok, didahului, didasari, diberi fondasi dengan perintah takwa. Dan ini termasuk jenengan lek jadi rencana sembarang, kudu didasari kali takwa. Kalau saya ini tafsiran. Jadi sebelum merencanakan segala sesuatu, maka jadikan takwa itu sebagai fondasi. Ternyata bukan sakit saja. Rasanya mantel, gitu nih. Mantel rasanya. Mau segini kok padahal bisa jadi saat itu ketika Allah berikan kepada kita dan kita bisa melakukannya. Bisa jadi belum tentu hal yang terbaik untuk Allah kita, sehingga Allah tunda kesempatan itu untuk kita. Ini aku diomong gampang, tapi lagi dilakoni ini dia. Maka menerima apapun yang Allah berikan dengan prasangka yang baik, jauh dari prasangka yang buruk, itulah istiqamah bil qalbi menurut Ibnu
indikator kali. Satu, selalu mensyukuri apapun yang Allah beri. Yang kedua, selalu berprasangka baik tentang apapun yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita selalu mensyukuri, selalu berprasangka baik, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang yang istiqomah itu senantiasa tentrem. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Iki ingkang nomor kali hadirin, istiqomah bil lisan. Istiqomah bil lisan menurut Ibnu Abbas, istiqomah di dalam lisan kita. Dalam bahasa Ibnu Abbas, lisanan dzakirah, lisan yang selalu berzikir. Itulah indikator orang yang istiqomah bil lisan. Jadi hati ini ya pikir, lisane ya maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah dan seterusnya. Walaupun yang saya ini ada kabar terakhir yang sangat menggemparkan jagat maya. Ada salah seorang pejabat kita yang merasa risih dengan zikirnya seorang rektor dan wis terserah sampean. Menak. Jadi terserah sampean. Muga-muga itu benar-benar guyonan sampean, gak ono niatan kanggo melecehkan. Mudah-mudahan begitu. Saya berbaik sangka, mudah-mudahan itu betul-betul sangat karepin gitu. Tapi lek sampai keluar dari hati, mudah-mudahan segera insaf dan kembali ke jalan yang benar. Tetap hadirin, lisan yang selalu berzikir, lisan yang selalu berzikir, selalu mengucapkan kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah dan seterusnya, itu menurut Ibnu Abbas istiqamah bil lisan. Lisanan dzakirah, indikator yang kedua. Kalau yang pertama tadi selalu mengucapkan kalimat-kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah dan seterusnya. Dan itu dilakukan tanpa sadar. Tanpa sadar maksudnya setiap kesempatan, ada kesempatan lisannya itu selalu mengucap yang baik, selalu mengucapkan kalimat-kalimat baik. Indikator yang nomor kali lisanan dzakirah itu orang yang daripada selalu keluar ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang menyejukkan bagi orang lain. Ngoten hadirin, iki sing rada aku. Ngomong sak ngomongku enak di rumah. Tutur sak tutur itu enak di sawang di rumah. Ngomong kali kancane itu lho, masyaallah omongan enak. Tiang terus. Jamaah Masjid Al-Aman. Gak lek masyaallah padahal ahli salat hadirin, ahli salat, ahli poso, ahli zakat, tapi ngomong sama menjelek, melarang hati. Padahal coba masjid, enten, kalau ngaji melo, pundi ngaji melo kan? Ngaji enten. Enten pada pilih berjamaah ini sih ngomong sama masalahnya lombok ini. Wake. Ya Allah, jadi nggak berubah. Hadirin nun saya. Lisanan dzakirah bisa pula dimaknai dengan lisan yang daripadanya selalu keluar kalimat-kalimat yang menyejukkan hati orang lain, kalimat-kalimat yang menenteramkan pendengaran orang lain, kalimat-kalimat yang daripadanya mewujudkan dia kehadirannya rahmatan lil alamin bagi masyarakat sekitarnya. Ndak nyakiti ati wong liya, gak nyelekit lek ngomong, gak melarani ati wong liya. Niku hadirin penting. Sebab ada salah satu hadis yang perlu kita renungkan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabat, "Unduruni mal muflis." Gitu ya. Wahai para sahabat, coba ceritakan kepada saya, siapa sih orang-orang yang muflis itu? Orang muflis itu wong bangkrut, wong bangkrut. Sinten kira-kira wong bangkrut berarti?
Lek bangkrut mikut panjenengan gak duwe duit ngoten nggih. Gak duwe duit, gak duwe dunya, gak duwe harta benda itu bangkrut. Sahabat pun juga menjawab begitu. Sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai para sahabatku, tolong ceritakan kepadaku siapa sih orang yang bangkrut itu. Mereka kemudian menjawab, al-muflisu fina man la dirham wala mata wala dirham lahu wala mata. Nabi, tiang sing bangkrut niku, tiang sing muflis niku Nabi, tiang sing boten gadah ya to. Tiang sing boten gadah dunya, tiang sing boten gadah jabatan. Jadi kadang-kadang lihat tadi tunjuk ketua takmir masjid terus rasanya apa ya? Ngomong redot itu kan dari itu loh. Sampai royoan masalah takmir masjid itu. Hadirin tidak punya jabatan, tidak punya harta kaya. Tapi apa jawab Rasulullah? Innal muflisa min ummati ya'tini yaumil qiyamati bi sholati wa siyam wa zakat wa ya'ti qad satama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa kashafa dama hadha wa daraba hadha fa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fitnah. Tuh, ngerti maksudnya? Oh, dan sangat sangat. Hadirin jauh hadis. Tapi di dalam hadis ini sangat disebutkan bahwa mereka-mereka yang muflis itu kata Nabi adalah mereka-mereka yang nanti di yaumil qiyamah itu datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa pahala salatnya di salat wasyami wa zakat. Mereka membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan yakin dengan pahala puasa, sholat dan zakat itu dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, wong lek rajin sholat ya iya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu bi yaumil qiyamah sholat. In sholuhat sholuha sa'iru amali, in fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama dihisab itu sholat. Yakin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, sok masjid atau sok masjid. Tapi dia lupa bahwa ketika hidup di dunia ini dia pernah berbuat dolim kepada orang lain. Di sini dikatakan wa ya'ti qad satama hada wa akala mala hada wa kashafa dama hada wa daraba hada wa yu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Di situ disebutkan bahwa dia pernah mengambil hak milik orang lain. Dia pernah mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang lain. Dia pernah melakukan perbuatan yang menumpahkan darah orang lain. Pendek kata pernah berbuat dolim kepada orang lain. Jadi ya sholat, tapi tidak ngomong nyeleti. Sholat, tapi senang larangnya tinggi wong. Sholat, tapi perilaku enggak nyeneng ngomongnya. Apa kata Nabi? Fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Lalu orang itu, orang yang tadi ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, akan diambil kebaikannya, pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya untuk diberikan pada orang yang tadi disakiti. Bayangin hadirin ya sing dilarang hati nek situ. Sak kampung iki kira-kira ora kathah ta iki. Jenengan sak itu ketemu mbek wong akeh awak akeh ta. Kabeh dilarang hati kabeh pirang wong. Maka pahala sholatnya diambil untuk menutupi kesalahan orang-orang yang disakitinya, orang-orang yang didoliminya. Satu persatu sampai habis pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alayhi. Ketika tidak cukup, nah maka sekali lagi ketika tidak cukup pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya untuk menutupi perbuatan salahnya kepada
Mergo saking apa nih? Saking apa nih? Saking akeh, Pak. Mergo saking akeh wong sing dilarani ati. Maka kemudian dosa orang yang didoliminya tadi, kesalahan orang yang didoliminya tadi diambil, dosanya diambil untuk diberikan pada orang yang tadi ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Faturihat alaih summa turihat fina. Diberikan pada mereka sampai seluruh dosa orang-orang yang didoliminya itu habis diberikan pada orang yang tadi ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Faturihat fina. Lalu orang